dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahi masyaallah. Bismillahi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para alim ulama, tokoh agama, sesepuh Desa Karangtengah, khususon buat Pak Jubaidi, kita doakan beliau semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya untuk beribadah kepada Allah, disehatkan badannya, ya. Dan juga buat Pak Sadun, Pak Hamid, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat semuanya saya salam hormat, salam takjil, yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, pada siang ini, kita dikumpulkan di sini, yaitu di makam Mbah Mangku Yuda dan Mbah Nata Yuda, untuk ziarah ke makamnya dan untuk acara ruatan desa, selamatan desa, yang insya Allah Allah kasih rahmatnya. Alhamdulillah, tadi kita sudah baca tahlil dan sebagainya. Semoga Allah dengar, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian di sini di depan kita, dihadapkan kita, ada makam Mbah Mangku Yuda dan Mbah Mangku Yuda. Siapa beliau? Ada yang tahu? Saya juga nggak tahu siapa. Beliau adalah insya Allah dulu di masa hidupnya pejuang Islam, membela agamanya Allah. Namanya saya nggak usah sebutin, panggil julukannya Mangku Yuda. Apa artinya Mangku Yuda? Seharusnya orang Jawa tahu. Pengemban. Beliau adalah panglima perang pada saatnya, dulu di zamannya. Siapa Nata Yuda? Nata Yuda yang menata peperangan. Nata Yuda, bahasa Jawa kan? Masa orang Jawa nggak paham sih artinya? Malu dong sama orang Jakarta yang nggak bisa ngomong Jawa, tapi bisa tahu artinya. Malu nggak? Seharusnya tahu. Mangku Yuda, panglima perang. Nata Yuda yang menata peperangan pada saat zamannya dulu. Allahu a'lam bishawab. Ya, sepengetahuan saya, dulu makam ini tertutup rapat seperti gudang. Betul apa salah? Rapat seperti gudang, tembok semua ngap, nggak ada udara. Saya pernah waktu itu ziarah di sini satu kali sama Yanto. Saya nggak masuk, saya diri di depan situ. Kaki saya nggak mau masuk ke dalam, seperti ada yang megang, nggak usah masuk ke dalam. Kenapa? Karena beliau juga nggak ada pada saat dulu di sini.
nggak suka tempatnya seperti itu. Kemudian seiring waktu berjalan, ini benar atau enggak Allahu a'lam, tapi yang saya alami seperti itu. Datang, artinya datang dengan pemandangan seperti sekarang ini, minta dikembalikan ke asalnya, minta dibongkar makam itu, tembok itu minta dibongkar, kemudian dikembalikan ke asalnya seperti dulu. Karena bukan ini rumah saya, bahasanya seperti itu. Rumah saya asli seperti ini. Akhirnya saya ngomong sama Yanto, gimana nih Tok? Ini saya udah nggak tahan, karena udah bukan sekali dua kali, terus datang. Akhirnya saya ngomong, Yanto, ya udah bongkar yuk. Bagaimana biaya? Seadanya. Kita nggak usah pikir biaya. Allah kasih biayanya. Yang penting kita punya modal mau. Itu modal saya sama Yanto. Mau. Cuma modal mau. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Datang biaya dari mana-mana nggak tahu, urusan Allah bukan urusan saya. Kemudian datang pemburu makam, saya nggak kenal, ketemu di sini. Yang kerjanya hanya bersih-bersih makam. 1 minggu dia di sini bebenah, bersih-bersih, ngangkat sampah tanpa upah sepeser pun. Allah kasih jalannya. Allah tunjukkan ini orangnya, petugasnya. Kemudian Irham ikut membangun, Yanto ikut membangun semuanya dengan kayunya apa segala macamnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang, sampai saat ini kita bisa berkumpul di sini, disaksikan sama Mbah Mangku, insya Allah. Rupanya Mbah Mangku juga ingin menyatukan warga Karangtengah yang sudah berkotak-kotak. Di sana sekotak, di sini sekotak, di sana sekotak, di sini sekotak. Islam ngajarin begitu atau enggak? Islam bersatu apa enggak? Bu ya bersatu dong manusianya. Kalau agamanya Islam, kalau menjalankan syariatnya Islam, bersatu padu. Satu sama lain, saya yakin penduduk Karangtengah 95% saudara. Betul apa salah? Tapi hanya saudara, nggak ada talinya, nggak ada tali persaudaraannya, nggak ada pengikatnya. Boya diikat pakai tali persaudaraan, jadi kuat, jadi satu, membangun Islam, membangun desa, sama-sama membangun desa Karangtengah. Perhatikan di desa Karangtengah ini sadar ada wali Allah yang dikubur di sini. Bersyukur alhamdulillah ada wali Allah di sini. Perhatikan sekeliling makam. Ada pohon apa enggak di sekeliling makam? Besar-besar enggak pohonnya? Siapa yang menumbuhkan pohon? Allah yang menumbuhkan pohon. Pohon aja mau menjaga makamnya Mbah Mangku Yudo sama Mbah Nanta Yudo. Pohon mau sampai segede-gede gitu, batangnya sampai nggak bisa dipeluk, pohonnya sampai tinggi. Allah perintahkan pohon itu untuk menjaga makamnya Mbah Mangku Yudo dan Mbah Nanta Yudo. Siapa yang perintah pohon? Siapa yang hidupkan pohon? Tunjukkan akarnya satu yang ada masuk ke dalam makam ini. Kalau ada, tunjukkan satu akar pohon yang ada masuk ke dalam area makam. Bayangkan, pohon aja akarnya malu, nggak mau masuk ke dalam makam. Pohon aja mau ngejagain makamnya. Kok manusianya nggak mau? Kenapa manusianya nggak mau? Malu dong sama pohon. Pohon makhluknya Allah. Kita juga makhluknya Allah. Benar apa salah? Pohon aja mau ngejagain dari panasnya matahari supaya makamnya Mbah Mangku nggak kepanasan.
ngejagain sampai sekian lama. Berapa umur pohon ini? Ada yang tahu nggak? Berapa tahun? Kok mau ngejagain makamnya? Sampai nggak kita membaca situasi ini? Nggak ada kan yang membaca situasi ini? Keadaan maksud saya. Akar aja nggak mau ngegerecokin, nggak mau gangguin makam Mbah Mangkuyudo sama Mbah Nantayudo. Ada nggak akar pohon yang masuk ke area ini? Nggak ada kan? Atas perintah siapa? Atas perintah Allah. Nggak mungkin pohon itu tumbuh sendiri. Nggak mungkin kita hidup sendiri, lahir dari batu. Sama dengan nggak? Iya kan? Bu ya perhatikan makam ini. Ini makam lagi direnovasi. Perhatikan, dijaga, dirawat. Setiap hari Jumat yang saya tahu di sini makam orang tua, kuburan di sana tuh penuh. Pada ziarah semua. Ya kan? Kemudian ziarah ke makam-makam wali Allah yang jauh-jauh. Sunan Kalijaga, Muria, Kudus, jauh-jauh deh pokoknya. Pakai biaya, naik bis, rombongan, patungan, betul apa enggak? Kenapa yang dekat dilewatin? Nggak pernah disapa, nggak pernah disalamin. Kalau kita nggak pernah nyalamin almarhum, kita juga nggak akan disalamin. Sama dengan kalau kita nggak mau dekat sama Allah, nggak mau ingat Allah, Allah juga nggak ingat sama kita. Mau nggak kita dilupain sama Allah? Kalau mau ya monggo. Mau nggak kita nggak diperhatiin sama Allah? Kalau mau ya monggo. Tiap hari doa. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali itu dibaca? Kalau lagi sholat dalam Fatihah. Minta ditunjukin jalan yang lurus, minta terus, tapi berbuat nggak pernah mau. Udah ditunjukin nggak mau berbuat, cuma minta doang, omong kosong, nggak laku. Cuman minta, maunya minta aja, berbuat nggak mau. Berbuat dong buat Allah. Kita berbuat buat Allah. Syariatnya kita datang ke makam wali Allah, kita kasih hadiah mereka, karena mereka dulu pada zamannya, pada masa hidupnya, beliau orang baik, orang yang pernah berjasa buat agama Allah, buat negeri Indonesia. Beliau orang baik. Mbok ya disalamin, dipatehain, tapi jangan minta sama kuburan. Islam tidak pernah mengajarkan minta-minta kepada kuburan. Islam mengajarkan minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Itu Allah yang ngomong. Minta sama aku kasih. Fatihahnya juga bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buktinya mana? Kagak ada. Cuma ngomongnya doang, seperti burung beo. Diajarin assalamualaikum, ngikut assalamualaikum. Coba lepas dari kandangnya, suruh ngetok pintu orang, kasih salam, bisa apa enggak burung beo? Diajarin ngomong somai, burung beo ngikut. Bisa ngomong somai. Kasih uang 10.000 suruh jajan somai, bisa apa enggak? Kita mau nggak seperti itu, seperti burung beo? Kita ini manusia, bukan burung beo. Bahasa kasarnya binatang. Burung beo binatang kan? Kita kan bukan, kita manusia. Ya ditunjukin jati diri manusia itu kodratnya seperti apa, manusia harusnya bagaimana. Betul apa salah?
pada beberapa hari yang lalu saya dapat wangsit minta dipasangin bendera merah putih dan bendera Islam. Dikasih lihat benderanya hijau, warnanya kalimatnya la ilaha illallah. Cuman kalau saya bilang suruh nyari bendera dengan kalimat la ilaha illallah agak sulit. Tapi saya bilang cari aja bendera yang warnanya hijau, karena hijau itu lambang Islam. Betul nggak? Dari mana taunya hijau lambang Islam? Dari mana? Itu di surat Al-Waqiah ada. Surga itu warnanya hijau. Betul? Kalimatnya la ilaha illallah. Saya mau tanya, kita sepakat nggak nih dengan kalimat la ilaha illallah? Sepakat? Pembuktiannya apa? Kalau memang sepakat, Pak Hamid bilang wajib tadi. Buktikan sama Allah. Apa artinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada kita selain Allah. Saya perluas artinya. Kalau kita bahas kalimat la ilaha illallah nggak cukup 3 hari 3 malam. Nggak ada dunia beserta isinya kalau nggak ada Allah. Nggak ada desa Karangtengah kalau nggak ada Allah. Nggak ada semua di sini kalau nggak ada Allah. Itu kalimat la ilaha illallah. Pertama keluar dari mulut Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman itu, zaman jahiliyah, zaman berhala, Nabi siar door to door, dari pintu ke pintu. Ya ayuhanas, qul la ilaha illallah. Itu ucapan Rasulullah, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai manusia, hai orang-orang, katakan enggak ada Tuhan selain Allah. Itu Nabi yang ngomong pada zaman dulu, zaman berhala. Di Masjidil Haram kalau nggak salah waktu itu saya pernah baca ada 360 patung berhala yang masih disembah. Nabi berkata seperti itu. Ya ayuhanas qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi terus berjuang dari rumah ke rumah, ngumpet-ngumpet sampai kakinya bengkak. Kenapa kakinya bengkak? Itu sholatnya Nabi. Jalan, setiap hari jalan kaki dari rumah ke rumah. Bukan Nabi sholat sampai bengkak, bukan. Jalan kaki door to door. Itu sholatnya Nabi. Jalan kaki ke sana ke sini. Karangtengah ibaratnya semua dikelilingin, simpangan, pauan, ibaratnya seperti itu kalau sekarang. Jalan kaki door to door, syiar mengajak umat untuk masuk Islam, membesarkan nama Allah. Nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada kita kalau nggak ada Allah, nggak ada desa Karangtengah kalau nggak ada Allah. Betul. La ilaha illallah itu artinya sangat luas. Nggak ada ciptaan-ciptaan ini itu bumi beserta isinya kalau nggak ada Allah. Jadi kita sepakat dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita orang Indonesia bukan? Indonesia. Dan momennya bulan ini masih bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Diharuskan ada bendera merah putih. Karena Mbah Mangku juga orang Indonesia, bukan orang Vietnam. Hah?
bukan orang Cina, juga bukan orang Arab, tapi orang Indonesia. Beliau keturunan raja pada zamannya dulu. Masih ada keraton-keraton. Pakai ikat kepala. Pasukannya di sini banyak. Kalau saya ceritain banyak repot. Dengan belangkon-belangkonnya. Sampai saya juga kalau kesini pakai belangkon. Karena memang begitu disuruh. Jadi kita harus bersyukur pada Allah. Karena di desa Karangtengah ini ada makam wali Allah. Di Dieng juga ada, siapa namanya? Syekh Selomani. Alhamdulillah saya pernah ke situ. Kalau nggak salah itu yang pernah menemukan Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Betul? Beliau yang menemukan, beliau yang membangun. Alhamdulillah. Jadi saatnya sudah desa Karangtengah bersatu padu. Hakikatnya Allah yang menyatukan kita. Syariatnya ya macam ini. Buktinya kita berkumpul di sini sekarang. Kenapa saya bilang nggak berkumpul di lapangan yang lebih luas? Kan ada lapangan di depan. Kenapa nggak di situ? Kenapa di sini? Ada campur Mbah Mangku, ada campur tangan Mbah Mangku atau enggak? Siapa yang menggerakkan hati? Allah yang menggerakkan. Hakikatnya. Syariatnya Mbah Mangku kepengen bersatu di sini. Warga Karangtengah bersatu padu di sini, disaksikan sama beliau. Memperhatikan rumahnya beliau yang pernah hidup di zamannya dulu di sini. Beliau adalah wali Allah. Jadi sudah saatnya bersatu. Jangan mengkotak-kotakan diri. Ya. Saya udah lama dengar malam Jumat yasinan sana, yasinan sini, yasinan sana, yasinan sini, tapi nggak pernah bersatu untuk baca yasin. Pernah nggak bersatu? Kalau mau bikin yasinan setiap malam Jumat silahkan. Tapi ada kalanya 2 minggu sekali ke, 1 bulan sekali ke, guyup baca yasin sama-sama, sa-desa Karangtengah. Sama-sama, tujuannya sama kok buat Allah. Bukan buat siapa-siapa. Jadi kalau kita ngaji jangan buat diri kita. Kalau buat diri kita, buat Allahnya mana? 24 jam waktu kita ini buat Allah, ibadah kepada Allah. Allah ciptain kita buat ibadah sama Allah, bukan buat yang lain-lain. Nggak ada. Bukan buat ke ladang, bukan buat ini, bukan buat itu. Itu syariat semuanya. Hakikatnya ibadah kepada Allah. Ke ladang buat ibadah. Kenapa ibadah? Buat cari uang. Kalau ladang kan, kalau ke ladang kan tanam tani kan panen. Panennya buat menghidupi anak istri. Ibadah atau enggak? Ibadah. Kalau cuma buat tanam kentang ya dapetnya cuma kentang, nggak dapat pahala. Tapi kalau niatnya ibadah ya kentangnya dapat, ya ibadahnya dapat, kentangnya Allah jagain, kentangnya jadi bagus buahnya, dijual juga lakunya mahal, uangnya dapat banyak, bisa menghidupi anak, biayai sekolah anak-anak. Pahalanya juga dapat. Iya gak?
Kita minum buat ibadah, kita makan buat ibadah. Kalau nggak ada ibadah, nggak ada doa minum, doa makan, doa sebagainya, itu nggak ada. Cuman maksud saya, doa itu jangan dijadikan sebagai doa. Habis nyebut udah lupa. Mau makan baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Stop sampai di situ. Kak, makanan yang kita makan masuk ke dalam badan kita, jadi vitamin buat kita, badan kita jadi sehat buat ibadah sama Allah. Jadi bukan cuma buat perut, ngisi perut, habis ngisi perut besok pagi buang, gak ada artinya. Tapi kalau dijadikan sebagai ibadah, insya Allah pahalanya dapat, badan kita dikasih sehat. Karena Allahnya selalu diajak, Allahnya selalu diikut sertakan, Allahnya kagak dilupain. Sebab yang ngasih makanan ini semua Allah hakikatnya, bukan manusia. Manusia syariat dari rumah bawa sedekah sampai di sini, itu syariat. Tapi hakikatnya Allah yang kasih. Allah yang kasih rezekinya buat bikin apa tuh, PY apa segala macam tuh, hobi buat beli. Allah gerakin hatinya ibu-ibu supaya beli ini beli itu, tapi semuanya dari Allah. Bu, ini ikhlas nggak Bu bawa makanan Bu? Siapa yang kasih Bu? Mengharap pahala nggak Bu dari Allah? Hah? Berarti nggak ikhlas Bu. Berarti ibu-ibu nggak ikhlas karena masih ada pamrihnya. Kalau untuk berbuat sesuatu ibadah kepada Allah, jangan pamrih sama Allah. Jangan pernah mengharap sesuatu. Kalau masih mengharap, berarti nggak ikhlas. Urusan pahala serahkan semua sama Allah. Urusan Allah mau membalas kebaikan kita, terserah Allah mau kasihnya apa. Allah tahu kebutuhan kita, kita nggak tahu kebutuhan kita. Kita cuma pengen, bagian dari nafsu. Tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Ya. Jadi ikhlas sampai kagak Bu? Ngarep pahala apa enggak? Ngarepnya apaan? Jadikan semoga apa yang ibu bawa ke sini ibadah buat Allah. Nanti akan dimakan semuanya sama warga desa Karangtengah. Semoga yang dimakan ini menjadi sehat badannya, jadi vitamin masuk ke dalam darahnya, darahnya jadi lancar, nggak macet-macet. Bu, saya mau tanya, ini beli makanannya pakai uang haram atau uang halal? Insya Allah uangnya halal. Kalau halal jadi barokah. Sebab kalau kita makan uang haram, masuk ke dalam badan kita jadi darah. Darah kita akan jadi kotor. Kalau darah kita kotor, sifat kita juga kotor, jelek. Jadi najis, darah kita nih najis. Di dalam darah kita ada najis. Bagaimana buangnya? Bingung nggak? Kalau baju najis kita cuci, hilang najisnya. Tapi kalau darah kita ada najis, bagaimana? Hah? Sama juga saya mau tanya. Mungkin di sini insya Allah nih warga Karangtengah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, pakaiannya bersih, sarungnya bersih, topinya, bercinya semua bersih.
tapi hatinya ada najis. Bagaimana? Pernah nggak kepikiran sampai ke situ? Kita sholat, datang ke musola atau ke masjid dengan pakaian yang bersih, 100% bersih, tapi hatinya ada najis, setitik najis, nggak usah banyak-banyak, setitik aja di hatinya ada najis. Bagaimana? Sah nggak sholatnya? Bajunya aja, baju kotor, kagak sah sholat kita, apalagi hati kita. Jadi tolong hatinya dibersihkan, dibuang dari najis. Jangan sampai ada najis di hati kita, jangan sampai ada najis di pikiran kita, di otak kita, jangan ada najis. Buang jauh-jauh, gak penting. Jadi sholatnya kita akan jadi sholatnya yang benar-benar sholat, bukan cuma tunggang tungging. Imamnya nungging, imamnya ruku ikut ruku, imamnya sujud melu sujud. Iya Pak, tak begitu. Imamnya juga begitu, mimpin sholat hatinya mesti bersih, otaknya mesti bersih, jangan ada najis. Bagaimana imam bawa rombongan tapi hatinya ada najis? Bawa rombongan kok. Masuk akal nggak? Hah? Kalau kita berkendaraan, naik bis atau naik mobil, satu nyawa nggak? Hah? Satu nyawa nggak? Kalau supirnya yang bawa mobil itu nyemplung ke jurang mati, satu nyawa nggak? Kalau imamnya lempeng bersih, makmumnya ikut bersih gak? Terus kalau imamnya ada najis di hatinya, makmumnya ikut najis gak? Kurang lebih begitu. Ini logika. Kenapa pakai logika? Seperti yang tadi saya bilang, manusia dikasih fasilitas sama Allah, akal, pakai. Kalau bahasa Quran itu tafakkarun. Berapa kali tuh Quran mengatakan tafakkarun? Ada berapa kata-kata itu? Pernah ngitung nggak? Ada kalau mau dihitung. Bisa. Bukan nggak bisa, bisa. Tapi dipakai. Jangan cuma ngitung, jangan cuma baca, nggak mau dipakai. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipakai, dia siar, dia pakai, sehingga beliau dijuluki Al-Quran berjalan. Betul nggak? Kenapa Al-Quran berjalan? Ya perbuatannya, ya perkataannya, ya perilakunya, semua persis seperti yang ada di Quran. Betul? Kalau kita cuma baca, dipakai kagak? Munafik nggak? Mau nggak Allah bilang kita munafik? Kalau mau ya monggo. Cuma bisanya baca, ngelakoni ora iso. Namanya jarkoni, iso ngajar ora iso ngelakoni. Jangan. Berat hukumnya. Lebih baik kita nggak tahu daripada kita tahu tapi kita nggak mengerjakan. Berat hukumnya. Hati-hati. Allah jangan ditantang. Allah ditantang akan murka. Sami'na wa ta'na. Saya mendengar, saya mengerjakan. Jadi apa yang kita dengar kita kerjain kalau dia tahu. Jangan udah benar masuk peluping kanan keluar dari pantat. Tut. Jangan, harus ada yang masuk di dalam memori kita simpen. Kita jadiin buat kehidupan sehari-hari. Jadilah muslim yang sejati, muslim yang sebenar-benarnya muslim. Setiap hari Jumat khotib ngomong ittaqullah haqqa tuqatih.
Khatib ngomong itu nggak? Tapi pelaksanaannya udah belum? Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi harus benar-benar takwanya, nggak cuma takwa doang. Kalau cuma takwa doang nggak bisa. Harus sebenar-benarnya takwa. Takut sama Allah, sujud sama Allah. Kita ini disuruh sujud, harus takut sama Allah. Tapi kalau ada yang wani, ya monggo. Ya Pak. Kalau ada yang berani sama Allah, silahkan. Tapi insya Allah warga Karangtengah takut semua sama Allah. Ya. Buktinya nggak dikasih duit aja pada takut, nggak dikasih rezeki sama Allah pada takut. Udah kelimpungan. Jangan. Ibadah yang sebenar-benarnya ibadah. Jadilah Islam yang sejati. Ya. Di depan kita ini ada makam. Dulu pernah hidup, sekarang tinggal makamnya. Kita pun nanti akan seperti ini. Sekarang kita bisa duduk di sini kumpul. Bulan depan ada ya nggak? Ada nggak yang jamin bisa duduk kumpul di sini lagi? Persiapkan diri kita dari sekarang buat piknik besok. Piknik ke dalam tanah. Ya, piknik ke dalam lubang. Nggak ada temennya, nggak ada yang nolongin, panas, nggak ada angin, nggak ada udara, gelap. Siapa yang bisa bantu kita? Hanya amal ibadah kita yang bisa nolong kita. Yang lain nggak ada. Mau teriak sama siapa? Sama cacing. Hah? Cacing ketawain, digerogotin sama cacing. Nih kulit kita nih yang tiap hari kita gosokin pakai sabun, kita kasih minyak wangi, besok jadi rezekinya cacing nih, jadi makanan yang cacing. Ya kan? Jangan manjain badan kita nih, jangan kita manjain, tapi rohani kita yang kita manjain. Kalau badan kita dihidupin, jasad kita hidupin, rohani kita mendem, nyungsep. Tapi kalau badan kita redam, rohani kita akan bangkit. Hidupkan hati kita, kenali Allah. Siapa Allah? Apa maunya Allah? Kalau kita kenal sama Allah, insya Allah Allah kenal sama kita. Tapi kalau kita nggak mau kenal, Allah juga nggak mau kenal. Ngapain? Allah nggak butuh kita kok. Kita yang butuh sama Allah. Iya Bu, ibu, udah taat belum sama suaminya? Udah ngurusin suaminya dengan baik dan benar belum? Mau sampai kapan Bu? Hati-hati Bu. Hati-hati. Sekarang masih bisa jawab. Punya suami dijaga, dikopiin tiap hari, dimasakin setiap hari. Jangan bikin suaminya marah. Dijaga. Kalau nggak dijaga nanti diambil orang, marah nggak? Tapi ngurusin nggak mau, diambil juga nggak mau. Terus maunya apaan? Bapak-bapak juga udah nafkahin bininya belum? Hah? Lo masih ada yang bilang belum? Kalau Anda yang mesti nafkahin siapa? Hah? Kalau Anda identiknya punya anak yatim,
Betul nggak? Kalau punya anak yatim, randa, tadi Pak Satun bilang itu randa. Berarti punya anak, tugas kita semua yang harus menafkahi. Karena di situ ada anak yatim. Beda dengan janda kembang. Kalau janda kembang, tugas kita untuk ngawinin. Oh iya, jangan biarkan. Oh, kata Pak Bardo mau bajir. Tugas kita nafkahi anak yatim. Jangan males-males, jangan pelit-pelit, gak usah takut. Gak usah takut, Allah ganti. Yang penting kita ya yakin sama Allah. Kalau kita udah hakul yakin, jadi. Tapi kalau yakinnya masih setengah-setengah, itu yang repot. Iya, masih yakin agama lain namanya. Kalau yakin sama Allah masih setengah-setengah, berarti masih punya keyakinan dengan agama lain. Pindah aja agamanya sekalian. Ada yang mau nggak pindah agama? Kenapa? Kalau takut boleh dijalanin. Apa yang Allah perintah dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Dijalankan dengan baik dan benar. Baik juga nggak cukup kalau belum benar. Itu satu paket, baik dan benar. Halalan thayyiban. Itu satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Bukan paket hemat. Kalau paket hemat pasti dikejar, sampai di mana juga dikejar. Apalagi ibu-ibu paling demen tuh. Jadi dari mulai sekarang dekatkanlah diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Bermanja-manjaan sama Allah, berkasih-kasihan sama Allah. Waduh, enak Pak. Kalau kita udah dekat sama Allah, enak. Kalau kita udah tahu Allah maunya seperti apa, kita jalankan, enak. Kita mau apa-apa juga enak, gak usah pusing. Kun payakun datang. Datang, mau apa aja datang. Jadi. Gak usah repot-repot, banting tulang, nyangkul ini itu, gak usah. Iya, tapi mau nggak kita mendekatkan diri sama Allah? Kalau udah mau, bisa nggak kita mendekatkan diri sama Allah? Ya harus bisa, harus mau. Ikutin ajaran-ajaran Allah, jalankan perintah-perintahnya Allah. Laksanakan semua perintahnya. Jangan cuma baca zikir, baca amalan, mengharap dari amalan. Waduh, repot. Allahnya nggak pernah diikut sertakan. Allahnya nggak pernah dimintain. Mintanya sama amalan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya sayang, Ya kasih, Ya sayang, Ya kasih. Tapi sayang sesama manusia nggak pernah. Kasih sesama manusia nggak pernah. Ngelihat tetangganya, saudaranya kelaparan nggak mau bantu. Ada anak yatim lapar nggak mau bantu. Mana mau bisa dapat rahmannya Allah? Mana mau bisa dapat rahimnya Allah? Jangan mimpi. Mimpinya aja juga nggak bakalan dapat. Mimpinya ya nggak bakalan dapat. Allah nggak lihat tuh. Amalin baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya lemah lembut, ya lemah lembut. Tapi bicaranya kasar. Sama manusia bicaranya kasar, nggak sesuai dengan jikirannya. Ya nggak dapat. Kalau kita baca ya Latif, kita mesti tahu apa itu ya Latif, lemah lembut. Jadilah kita orang yang lemah lembut. Kalau bicara lemah lembut, berbuat lemah lembut sesuai dengan zikiran yang kita baca, jadi sinkron.
ketemu. Betul? Ya rojak, ya rojak, ya rojak. Sekian ratus kali ngarepin rezeki, nggak sadar setiap hari udah dikasih rezeki sama Allah. Syukurnya nggak pernah, cuma minta terus ya rojak, ya rojak, ya rojak. Syukurnya nggak pernah, terima kasih sama Allahnya nggak pernah. Mintanya setiap hari, berbuat nggak pernah mau. Begitu nggak kebanyakan? Lupa kita ini siapa, kita ini dari mana, besok kita mati pulangnya kemana. Persiapkan diri kita dari sekarang dengan amalan-amalan yang baik, dengan perilaku perbuatan yang baik. Apa yang kita ucapkan sesuai dengan perbuatan kita, seiring sejalan. Itu namanya komitmen. Karena setiap apa yang keluar dari mulut kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan cuma bisa ngomong ngoceh sana ngoceh sini, berbuat kagak bisa. Malu kayak pohon tuh. Pohon gede-gede aja masih nurut sama Allah. Jagain makamnya Mbak Mangku, dijagain sampai sekarang. Mungkin udah sekian ratus tahun ya, tapi dia tidak pernah merusak makam. Betul panas. Akarnya aja tadi saya bilang nggak ada yang masuk. Kalau ada tunjukin nama saya marahin tuh pohon. Pohon aja mau memperhatikan Mbah makam, Mbah Mangku. Kok manusia di sini nggak mau? Lalen, lupa. Jangan sampai bumi Karangtengah ini miring atau goyang. Kalau miring dia akan jadi longsor, kalau goyang dia akan gempa. Bikin bumi Karangtengah ini jadi stabil, tergantung masyarakatnya. Jadi stabil. Pilih pemimpin yang takut sama Allah, pemimpin yang bertakwa sama Allah, yang beriman kepada Allah. Jangan pilih pemimpin yang berani sama Allah, jangan. Nanti kecemplung semua warganya, dapat imbasnya. Kan kalau doa ada doanya, wajalna lil muttaqina imama. Buktikan, jangan cuma doa, jangan cuma ngomong, buktikan dengan perilaku. Moga-moga kadesnya jadi takut sama Allah. Kadesnya datang nggak? Hah? Ya, sibuk medunia. Tapi kita doakan semoga menjadi kades yang baik, kades yang takut sama Allah, yang selalu berbuat di jalan Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan. Iya dong, kita buktiin. Kan kita selalu doa, ja'alna lil muttaqina imama. Mana buktinya? Buktiin. Gitu. Jadi sesuai apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat seiring sejalan, bersamaan, nggak melintir. Kalau melintir namanya tambang. Ya. Durasi udah habis belum nih? Ibu-ibu udah nyaut aja belum? Hah? Oh, ibu-ibu yang bawa, yang makan, nggak mau rugi. Nanti borong singkutan bu, udah dibawa dimakan lagi. Jadi yuk kita kumpul, bersatu padu, masyarakat desa Karangtengah bersatu padu, jangan bercerai-berai, nggak baik. Hah? Nanti di padang mahsyar pun kita akan bersatu, nggak bisa misah-misah. Kompak dong, kompak pak. Jangan mengkotak-kotakan diri. Sekarang lagi musim tuh,
Ada lagunya tuh, banding-banding ke, saing-saing ke, ya. Itu lagi musim tuh lagunya. Sekalian saya kasih tahu di sini pas berarti. Lempengannya. Jangan ngebanding-bandingin, jangan saing-saingan. Mau ngapain? Mau balapan motor. Kalau mau balapan motor di sirkuit, bukan di Karangtengah.